Sebenarnya awalnya saya juga tertahu LPDP itu apa, sama sekali tertahu. Bahkan saya tertahu kalau misalnya ada beasiswa yang dia tuh bisa bawa kita sampai kuliah ke luar negeri, baik S2 maupun S3, bahkan S1 pun ada tapi sedikit begitu ya jumlahnya. Jadi saya pikir mungkin akan keren kalau misalnya mereka yang jual di pasar anaknya bisa sampai ke Amerika, saya pikir akan keren begitu ya. Ini Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to the Lawan Podcast. Datang duduk wora. Terima kasih teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan semua memberkati kalian semua. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang. Welcome to home. Selamat datang di Lawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali bercerita tentang ide-ide kreatif dan pokoknya narasumber-narasumber yang pastinya keren di Kota Maumere. Dan teman-teman pasti ingin tahu nih, di Lawan Podcast tayang dari apa saja. Kita tayang di setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 6 sore. Oke? Dan kali ini kita sudah kedatangan teman waranya saya. Jadi mungkin kita buka masker saja biar teman-teman tahu siapa nih teman waranya Kakak Daniel. Oke. Nah, ada Ica di sini nih. Halo kakak, selamat malam. Oke, nah Ica, terima kasih sudah mau mampir di Deal On Podcast, sudah mau wara-wara di kayak punya podcast ini. Siap, terima kasih kakak. banyak. Dan ini kita podcastnya ini kurang lebih jam 10:30 malam. Yap. Karena tadi sebelumnya ada satu narasumber juga, jadi kita podcastnya itu kadang-kadang sampai pagi juga. Nah, ada Ica, kenapa kita undang ada Ica? Nah, teman-teman pasti penasaran nih. Tapi sebelumnya, ada Ica mungkin perkenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, selamat malam kalau hari ini ya, selamat malam. Pertama-tama tentunya terima kasih Kakak Daniel sudah undang saya hari ini untuk bergabung di podcast. Terima kasih banyak kesempatannya. Nama saya Ica, biasanya orang panggil atau orang kenal tuh Ica Yasmin. Saat ini saya 21 tahun, terus saya juga asli Maumere sini. Dan saya baru lulus dari S1 kemarin di bulan Maret, dan saat ini saya sedang prepare untuk S2 ke Amerika Serikat seperti itu. Oke, siap. Oke, baru 21 tahun, berarti kelahiran tahun 2000 kakak. 2000, oke, yes. Oke. Yes. Oke, baik, biasa pantaran dengan sayang. Kita satu umur kayaknya kakak ya, satu umur Oke, kayaknya. satu umur, jadi Sabtu tunangan juga usianya sama seperti kalian, Oh, iya. 21 tahun. Atau ada yang lebih muda, yang tua tuh menyesatkan. Aduh bahaya. Oke, siap. Nah, ada Ica. Kenapa kami undang ada Ica? Nah, ada Ica ini sebenarnya banyak sekali potensi yang anak muda Maumere yang kita tidak tahu. Nah, salah satunya ada Ica ini yang direkomendasikan. Jadi, buat teman-teman semua, kalau yang mau kami undang saudaranya atau orang yang menurut kalian keren yang patut kami undang, kalian tulis di kolom komentar atau kalian DM saja di IG saya dan kami bakalan undang. Karena ada Ica ini adalah salah satu yang direkomendasikan. Nah, buat teman-teman tahu bahwa ada Ica ini mau lanjut S2-nya tuh karena beasiswa. Iya, itu yang benar, kita mau Kakak. pingin angkat nih. Ini yang nanti mau di-share hari Mau ini. di-share nih. Nah, Ica kuliah S1-nya tuh di beasiswa juga atau kan dibayarin beasiswa atau kan memang pure dari orang tua? Oke, jadi sebelumnya ya kakak, sebelumnya saya kuliah S1 tuh di Jogja. Oke. Di namanya Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Jogja. Jadi saya lulus 2016 SMA, tapi karena waktu itu gagal beberapa PTN dan PTS ditolak, terus akhirnya gap year 2017 baru saya kuliah di UST di Jogja. Nah, saya kuliah itu full biaya sendiri dari orang tua. Jadi orang tua full biayai sampai dengan saya tamat begitu kakak. Oke, siap. Nah, kok bisa akhirnya sampai S2 sekarang tuh dapat beasiswa? Mungkin bisa diceritakan di sini. Oke. Ini kayaknya mungkin agak panjang ya nanti teman-teman Oke. dengar. Oke, jadi tadi kan saya cerita kalau 2016 saya lulus, terus akhirnya saya memutuskan gap year. Jadi 2016 lulus itu kakak saya bukan anak yang pintar kakak ya. Jadi saya anak yang rata-rata. Saya lulus untuk nilainya juga 45,58 kalau tersalah. Terus itu juga dibantu dengan nilai bahasa Indonesia untuk 8. Jadi kalau misalnya dibilang saya pintar, saya tidak pintar. Saya rata-rata di bawah lah. Nilai untuk yang lain tuh nilainya bunyi 23 waktu itu. Kadang-kadang merendah ya. Tapi ini benar, ini fakta. Oke, Terus siap. akhirnya saya waktu itu karena cita-citanya mau jadi dokter, salah satu saja sama cita-cita mau jadi Oke. dokter. Terus saya daftar lah ya di PTN, terus di PTS sampai saya ikut les di Jogja waktu itu. Mama bapak kasih les di Jogja selama 1 bulan, jadi les private selama kurang lebih 1,5 bulan. Tapi hasil akhirnya juga tetap gagal.
sampai akhirnya memutuskan karena sudah ditolak, tidak ada cadangan apa-apa, akhirnya saya pulang lah ke Maumere, saya gap year 1 tahun. Hanya bantu mama bapak waktu itu karena mama bapak ada kios dan hanya bantu jaga kios selama 1 tahun itu. 2017 kuliah pun saya kuliah asal saja. Yang penting saya kuliah. Waktu itu pikiran cuma yang penting saya kuliah saja. Waktu itu kuliah dari 2017 dan ternyata kuliah ini titik baliknya saya. Jadi turning point-nya saya yang saya dapat tuh di kuliah ini. Waktu saya ke Jogja. Karena memang dari awal sudah tidak ada motivasi lagi. Waktu di saya gap year sampai akhirnya dokter gagal itu, saya tidak pernah mimpi bahwa saya akan S2 ke luar negeri, tidak ada di pikiran saya. Bahkan untuk lomba ke luar negeri pun itu tidak ada jauh. Saya pikir tidak berani bahkan mau pikir kan. Terus di 2017 titik balik saya karena mungkin satu saya ketemu lingkungan yang mendukung kakak. Jadi salah satu ketakutan saya mungkin waktu itu karena kita orang timur ya kakak, saya pikir nanti kita akan susah dapat teman, terus kemudian dibeda-bedakan dan segala macamnya. Tapi ternyata di lingkungan saya kuliah itu tidak sebenarnya. Jadi hal kecil apapun yang kita bikin pun bahkan diapresiasi. Dari situ mungkin saya memotivasi untuk oh iya ya, kalau hal kecil saja diapresiasi, hal besar pasti lebih diapresiasi begitu. Jadi mungkin awalnya dari penghargaan. Salah satu hal yang tidak saya temukan di lingkungan yang saya dulu begitu. Saya tidak menjudge semua lingkungan seperti itu, tapi lingkungan saya dulu mungkin salah satu lingkungan yang minim apresiasi. Jadi ketika saya dapat apresiasi pada saat perkuliahan, saya akhirnya termotivasi begitu. Akhirnya oh bisa ya ternyata ya. Ternyata kalau saya bikin ini bikin itu salah pun bahkan orang tuh kayak tidak tertawa begitu. Orang tidak menertawakan apa yang saya lakukan begitu. Malah orang kayak coba lagi. Jadi dari situ akhirnya saya mulai termotivasi dan kemudian semester 1 saya dapat IPK bagus waktu itu. Saya lebih termotivasi lagi akhirnya. Semester 2 di 2018 waktu itu ada kegiatan mahasiswa berprestasi. Saya ikut, mungkin karena minim peminat waktu itu. Saya ikut, saya kasih masuk, saya punya karya ilmiah syaratnya waktu itu. Akhirnya saya jadi utusan kampus untuk lomba di tingkat Kopertis 5, jadi se-Yogyakarta, PTS perguruan tinggi swasta se-Yogyakarta. Saya lomba, waktu itu yang dipilih masuk ke tingkat Kopertis 5 itu ada 10 kampus, sekitar 10 kampus. Saya ikut dan waktu itu lomba pertama saya, karena SMA, SMP saya hampir tidak pernah ikut lomba, tapi saya beranikan waktu itu. Dan ternyata saya keluar juara 10 dari 10 dari 10, jadi juara 10 dari 10 ya. Jadi itu awal saya coba dan waktu itu saya bukannya malah saya down, waktu itu saya malah kayak ternyata saya juga bisa ya, ternyata kayak omong di depan. Karena kan waktu itu kita mahasiswa berprestasi itu kita memberikan ide, kemudian kita presentasikan, kan idenya dalam bentuk karya ilmiah, terus kita presentasikan ide kita di depan dewan juri begitu, dari yang dewan juri terpilih. Dan ternyata saat saya turun dari panggung, saya nomor urut 1 waktu itu, saya turun dari panggung, terus saya omong lancar sampai yang terakhir tuh, saya tidak lihat salahnya saya di mana, tapi saya lihat ternyata saya bisa gitu, saya bisa omong. Dan saat itu malah itu memacu saya untuk akhirnya ikut lomba apa, coba. Kemudian di 2019 itu lomba internasional pertama saya. Jadi waktu itu saya sementara les bahasa Inggris di kampung Inggris. Kemudian diinfokan dari pihak kampus mau tidak jadi delegasi dari manajemen prodi untuk ikut seleksi tingkat universitas. Karena saya ikut waktu itu juga bolak-balik. Bahasa Inggris saya juga sebenarnya waktu itu sangat terbatas karena kakak tahu tadi saya bilang saya masih sementara les untuk meningkatkan saya punya skill bahasa Inggris. Dan akhirnya saya ikut. Terus saya waktu itu ingat karena saya punya bahasa Inggris tidak baik. Satu hal yang saya bisa adalah saya tuh bisa kuat di hafalan kakak. Jadi untuk ikut dan untuk bisa lancar, saya tuh kuatnya dihafal. Jadi ketika saya sudah hafal, saya tahu nih tanda baca atau intonasi segala macam yang harus saya ini. Jadi bukan saya mengerti pada saat saya omong, tapi bagaimana caranya begitu supaya saya omong tuh mengalir seperti saya tuh fasih begitu. Dan ternyata dari puluhan yang seleksi di universitas itu, saya lolos. Karena yang dipilih itu cuma 2 yang akan berangkat ke Thailand. Waktu itu cuma 2 untuk lomba pidato bahasa Inggris internasional tuh cuma 2 dan saya nomor urut 2-nya. Saya tidak percaya waktu itu dan ternyata saya terpilih. Di persiapan pun masih banyak kendala karena saat itu kan kita persiapan itu dibimbing langsung oleh dosen-dosen dari prodi bahasa Inggris. Ternyata di situ mental saya jatuh kakak karena mungkin karena lihat kemampuan saya bahasa Inggris segala macam karena masih sangat-sangat kurang, bahkan kalau kita bilang pronunciation-nya juga kurang. Dan waktu itu kan karena memang lombanya tuh akan ada pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri sehingga kan kita vocabulary-nya harus banyak, kosakata dalam bahasa Inggris harus banyak gitu. Jadi di situ mental saya jatuh karena memang mungkin ada kata-kata yang mungkin menusuk waktu itu ya kakak. Tapi karena mungkin salah satu teman saya juga sangat sportif waktu itu, dosen-dosen saya dari prodi juga sangat sportif, jadi akhirnya saya jalan terus, maju terus, pokoknya berpikir bagaimana caranya supaya setidaknya
saya ke sana tuh saya jangan bikin malu lah pokoknya intinya. Karena kan yang ke sana tuh bukan saya bawa saya punya diri sendiri, tapi kan saya delegasi dari universitas begitu ya. Jadi saya bawa nama universitas, kemudian juga di samping itu juga orang tua saya kan juga mendukung dari sana. Jadi nama orang tua juga saya bawa begitu. Dan pada saat sampai di Malaysia, saya minder lagi karena saya ketemu dengan, maksud saya saat sampai di Thailand, saya minder lagi karena saya ketemu dengan delegasi dari berbagai negara, dari universitas-universitas ternama, termasuk di Indonesia tuh UNS, salah satu universitas negeri yang terkenal tentunya, kakak 10 besar. Dan saya jalani saja, pokoknya waktu itu saya jalani saja, dan waktu itu saya mulai pokoknya dalam nama Tuhan lah, pokoknya saya mulai itu dalam nama Tuhan, lancar sampai dengan memberikan pertanyaan pun lancar segala macam. Dan pada saat dibacakan juaranya, ternyata juara 5 dari semua semua peserta yang ada gitu. Akhirnya kaget juga dari situ. Dan salah satu hal yang saya syukuri pada saat itu juga mungkin teman-teman yang akhirnya saya dapat, teman-teman internasional yang akhirnya bawa perspektif baru dalam diri saya begitu. Dan juga sebelum saya ke sana, saya mungkin bisa dibilang sempat tinggi hati kakak, karena kan pencapaian bagus, segala macam bagus sampai di Thailand segala macam. Jadi saya berpikir bahwa saya sudah di atas gitu. Tapi ketika saya dapat relasi di tingkat internasional, kemudian saya lihat mereka tuh pencapaiannya jauh lebih luar biasa daripada saya, jauh sekali. Tapi malah mereka tuh bisa omong dengan kami, ngobrol dengan kami itu biasa saja. Jadi anggap itu sama. Dan jadi dari situ akhirnya malu hati, kayak saya mau sombong tapi kok ada yang lebih dari saya kok, tapi malah mereka tuh merendah begitu. Nah, itu cerita panjangnya. Kemudian dari situ saya dapat relasi untuk kerja jadi tour guide. Jadi pokoknya waktu saya kuliah itu saya aktif lomba, aktif organisasi, kemudian aktif jadi asisten prodi, aktif jadi menyanyi di beberapa event. Jadi dan kemudian saya tamat 3,5 tahun kurang lebih, dan sampai, dan cerita-cerita itu yang saya rasa akhirnya membentuk diri saya, pribadi saya sampai saat ini, dan akhirnya memotivasi saya untuk bisa dapat beasiswa S2 ke luar negeri lewat LPDP begitu kakak. Oke, siap. Tapi panjang kita ya? dulu. Oke, siap. Panjang ya kakak, lumayan. Kami di podcast kami tuh kami selalu mengundang hal orang-orang yang beda, beda, dan ini salah satu orang yang beda. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang kebanyakan orang kita ya, orang Timur itu kadang-kadang hanya pergi kuliah selesai. Tidak semua orang, tetapi memang kenyataan seperti itu. Pulang pergi kuliah dan sebagainya. Tahu bahwa saya pulang kuliah saya harus cari kerja dan sebagainya. Belum ada yang berpikir seperti Ade. Mungkin ada, tetapi tidak banyak gitu. Nah, jadi ada salah satunya orang yang berpikir, oh akhirnya bisa nih membuktikan bahwa orang NTT ini bisa nih ikut lomba di luar negeri, bisa direkomendasikan dari kampus untuk ikut lomba di luar negeri, dan akhirnya dapat kesempatan kuliah S2-nya di Amerika Serikat. Itu hal yang luar biasa. Dan waktu awal kok bisa ceritakan ke teman-teman yang nonton ini, kenapa bisa sampai kuliah di di Amerika dan dibiayai oleh LPDP? Karena waktu itu saya juga sempat ikut LPDP, tapi tidak berhasil ya. Tapi tidak apa-apa, dan saya sangat berterima kasih kepada LPDP ya, karena saudari dari Momere juga akhirnya bisa nih. Oke nih, mungkin bisa diceritakan. Kalau itu kan pendaftarannya kan online dan sebagainya. Iya benar kan. Jadi sebenarnya awalnya saya juga tertahu LPDP itu apa, sama sekali tertahu. Bahkan saya tertahu kalau misalnya ada beasiswa yang dia tuh bisa bawa kita sampai kuliah ke luar negeri, baik S2 maupun S3, bahkan S1 pun ada tapi sedikit begitu ya jumlahnya. Nah, pada saat 2018 atau 2019 kalau tidak salah saya ikut salah satu kuliah, mata kuliahnya itu manajemen keuangan. Nah, dosennya itu kan kalau misalnya kita awal kuliah, baru pertemuan pertama kan pasti mereka cerita latar belakang sedikit lah kalau misalnya kita punya bapak ibu dosen nih. Terus dia cerita kalau misalnya dia pernah ikut dia punya suami untuk S3 ke, kalau tidak salah waktu itu ke Swedia. Dan itu lewat beasiswa LPDP. Jadi dari situ saya mulai kepo, beasiswa LPDP ini apa sih kayak gitu. Tapi sekedar kepo, waktu itu sekedar kepo saja. Akhirnya di tahun 2020 akhir saya makin banyak lihat orang-orang yang keluar negeri gitu. Jadi saya dalam hati berpikir, saya bisa tidak suatu hari keluar negeri yang bukan cuma di Asia karena sudah pernah ke Thailand dan Malaysia, tapi saya pengen ke Amerika, saya pengen sekolah begitu kakak. Kemudian saya juga tambah kuat saya punya keinginan karena yang pertama orang tua. Saya ini salah satu orang yang saya rasa masih kurang bisa kasih apa-apa ke orang tua begitu. Saya juga bukan anak yang kalau di rumah tuh rajin sekali juga bukan begitu tuh. Jadi saya pikir karena mungkin ini pesan untuk mama mantu juga. Aduh. bahaya. Oke. Jadi karena mungkin dan karena
mama dan bapak itu juga salah satu orang tua yang kerja keras dan juga mendukung dari awal sampai dengan saat ini. Jadi saya pikir salah satu hal yang saya bisa kasih ke mereka adalah lewat bidang akademik. Itu juga salah satu motivasi kenapa saya bisa ikut lomba dari awal kuliah sampai dengan ini. Dan saya pikir keren kalau misalnya bapak cuma lulusan SMP, bapak itu cuma sopir saja, dan mama nih jual dari pasar ke pasar, dari pasar Nita, ke Bai sampai Dalam Tuka tuh mama jual di sana. Jadi saya pikir mungkin akan keren kalau misalnya mereka yang jual di pasar anaknya bisa sampai ke Amerika. Saya pikir akan keren begitu ya. Saya pikir akan keren gitu ya. Jadi saya pikir salah satu hal yang saya bisa kasih ke mama dan bapak adalah dengan anaknya bisa kuliah ke Amerika begitu. Itu salah satu motivasi saya. Kemudian yang kedua kakak, karena saya tadi sudah bilang tuh kalau misalnya anak NTT itu sudah bisa bersaing lewat apa pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati, dan saya KKN 2020 itu saya pilih di sini di Gere. Saya mengajar di Gere itu saya lihat karena pandemi, jadi mereka itu belajar di ruang terbuka di halaman-halaman warga waktu itu karena supaya bisa jaga jarak. Kalau di kelas kan sempit ya kakak. Tapi walaupun dengan keterbatasan itu saya lihat begini, adik-adik ini walaupun keterbatasan teknologi HP saja mungkin tidak tahu pakai mama bapaknya, tidak tahu jalankan Zoom bagaimana saja, mereka bisa tetap semangat begitu. Orang tuanya bahkan sangat support mereka untuk sekolah begitu. Jadi saya pikir kami yang generasi-generasi di atas nih harus bisa kasih tunjuk ke mereka kalau misalnya mereka tuh besok lusa bisa punya peluang untuk mimpi itu besar, sebesar-besarnya kayak begitu loh. Mereka harus bisa lihat peluang bahwa mereka tuh bisa jadi apa saja yang mereka mau dan itu menghasilkan begitu. Jadi saya pengen sekali bisa jadi contoh yang baik kepada generasi-generasi yang ada di bawah kita begitu. Makanya salah satu dari saya punya motivasi itu dan saya menguatkan tekad waktu itu di 2021 awal setelah saya lulus. Saya bilang saya mau bikin apa nih, saya LPDP saya ikut tidak. Akhirnya saya membulatkan tekad, saya wisuda tuh bulan Maret 2021. Saya akhirnya memutuskan pulang di bulan akhir April. Saya memutuskan pulang dan dari situ saya minta bapak mama saya mau daftar beasiswa ini, doakan saya karena saya mau daftar begitu, karena lama kakak proses beasiswanya ini lama dan lama kakak. Dan salah satu hal yang bikin saya ini, mama bapak tuh tidak ada tuntutan untuk Nona kerja sudah, Nona ini sudah, mama bapak tuh sangat mendukung saya ketika saya bilang saya mau daftar beasiswa. Mama bapak dukung sekali, jadi tidak ada tuntutan yang akhirnya bikin saya punya mental jatuh, itu tidak ada. Dan juga saya punya teman-teman tuh sangat-sangat support begitu. Kayak kadang kalau kita cerita ke orang-orang tuh mungkin orang akan bilang hei tidak mungkin, kayak tidak mungkin saya buat apa kau gitu, langsung mending kau kerja saja sudah ya, mending kau kerja saja sudah. Jadi saya pikir privilege saya adalah orang tua, lingkungan saya, teman-teman saya juga yang mendukung luar biasa begitu. Dan akhirnya saya mulai daftar tuh kakak. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman dari Mere sini yang mau daftar itu kan ada 3 jalur ya kakak kalau LPDP. Kakak pernah daftar tuh. Jadi ada kalau tahun ini tuh ada namanya reguler untuk yang umum, kemudian targeted itu kayak PNS, Polri dan juga afirmasi. Afirmasi itu ada alumni bidik misi, prasejahtera, dan kalau kita dari timur nih sangat-sangat dienakan kalau misalnya kita bilang tuh karena kita ada jalur sendiri namanya afirmasi daerah Indonesia Timur begitu kan kakak. Nah jadi syaratnya juga jauh lebih mudah. Kayak misalnya kita kalau misalnya mau keluar negeri kan kalau reguler harus pakai sertifikat IELTS, kemampuan bahasa Inggrisnya pakai IELTS. Tapi kalau kita afirmasi dari Indonesia Timur tuh kita cuma cukup pakai TOEFL ITP saja kita bisa. Itu skornya pun 500 kayak begitu toh. Dan pokoknya cara-cara lain dimudahkan dan juga kita diprioritaskan karena kan posisi mereka lihat juga bagaimana anak muda atau generasi muda yang bisa bangun daerah Indonesia Timur begitu, jadi pusat begitu kan untuk pembangunan dan segala macamnya. Kemudian saya daftar administrasi dulu pertama. Administrasi pertama saya daftar persiapan itu sekitar 1 bulan karena kan yang paling berat bikin esai dan juga tes bahasa Inggrisnya. Bikin esai, jadi esai itu biasanya kalau misalnya teman-teman apply LPDP kan mereka minta esai yang menjelaskan tentang kita punya diri, terus kita punya kontribusi itu apa pada saat kita pulang, kita mau setelah kita studi S2 ke luar negeri itu kita pulang tuh kita mau buat apa sih di kitab daerah, apa yang mau kita bangun begitu. Teman-teman mau ambil jurusan apa, pulang besok kontribusi di bidang apa, mau bikin apa, itu kan yang paling penting yang ditanya sama LPDP karena LPDP itu salah satu beasiswa yang dikasih oleh pemerintah untuk menyiapkan kita generasi muda untuk membangun Indonesia kayak begitu. Nah jadi bikin esai, kemudian lolos seleksi pertama, kemudian seleksi yang kedua itu akhirnya seleksi substansi akademik, model kayak tes CPNS kakak. Jadi nanti ada tes aritmatika, verbal kayak biasa lah dengan tes wawasan kebangsaan kayak gitu. Terus puji Tuhan saat itu juga saya lolos kedua, dan yang paling berat yang ketiga tuh wawancara. Semuanya secara online ya karena tahun ini kan pandemi ya kakak. Terus akhirnya wawancara itu salah satu hal yang paling kalau menurut saya paling susah karena dari esai yang pertama kita bikin tuh kan semuanya nanti ditanyakan pada saat kita wawancara gitu. Jadi saya mulai simulasi dengan teman-teman seperjuangan, kemudian teman-teman Mata Garuda LPDP
NTT juga sangat-sangat membantu kami simulasi saat itu. Sampai akhirnya saya wawancara pun saya rasa waktu itu tidak terlalu maksimal. Dan pengumumannya lama ngeri, 1 bulan itu lama sekali saya menunggu tuh dengan yang kayak saya sampai berpikir sudahlah kalau terlulus juga sudahlah gitu. Dan akhirnya ternyata lulus begitu loh Kak. Dan pilihan studi saya ada 3, jadi kalau ditanya mau lanjut kemana jadi ada 3. Yang pilihan utama itu ke Boston University, yang kalau kedua tuh University of Maryland, dan yang ketiga tuh University of Illinois at Urbana-Champaign begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba beasiswa LPDP itu peluangnya sangat besar, dan tentunya karena kita dari daerah afirmasi tuh pasti diprioritaskan. Yang penting kita tuh daftar tuh bukan hanya asal kita mau keluar negeri saja, tapi daftar tuh yang benar-benar kita tuh punya tujuan. Kita mau kuliah tuh buat apa, pulang kita mau bangun apa di kita punya daerah. Begitu. Jadi peluangnya terbuka sangat lebar. Jadi kalau teman-teman mau daftar begitu. Oke, siap. Itu luar biasa sekali sebenarnya, karena memang banyak teman-teman juga yang mungkin sama seperti yang Adik sampaikan tadi, bahwa kita terkadang kita lulus S1, ada yang mungkin untuk S2, tetapi biasanya kan S1 dulu kerja dulu nanti ber-S2 seperti itu. Dan kebanyakan orang tua ya setelah kita lulus S1 mereka langsung minta kita kerja dan sebagainya. Dan memang thank you untuk bapak mamanya. Adik memang selalu support. Memang itu contoh yang sangat luar biasa, karena anak mau jadi apa sih terserah. Intinya bahwa dia bisa berguna untuk orang tua, untuk negara, untuk orang sekitar. Ya saya rasa itu sangat luar biasa sekali. Nah, dan untuk mendapatkan beasiswa itu kebanyakan apalagi dengan syaratnya banyak sekali persyaratannya, dengan jangka waktu yang harus kita tunggu, itu banyak kadang-kadang bikin orang malas. Dan akhirnya Adik memutuskan untuk saya ikut terus dan akhirnya lolos, begituan lolos. Nah, kalau untuk di Maumere sendiri yang mungkin ada tahu, itu hanya ada sendiri atau ada beberapa teman-teman yang lolos untuk LPDP ini? Kalau menurut saya Kakak, LPDP ini kan sudah beberapa tahun jalan tuh, dan sudah banyak kalau menurut saya award. Dia tidak banyak, 1/1000 lah. Kalau di tahun ini saya kalau tersalah pernah kemarin tidak sengaja lihat satu, tapi saya belum kenalan, mungkin nanti akan saya kenalan. Waktu itu tidak sengaja lewat Instagram, terus kayak ini ternyata lulus LPDP juga. Kalau tidak salah salah satu dosen Unipa begitu. Siap. Nah, mungkin mau lanjut S3 kalau tidak salah. Kalau untuk kemana-kemananya saya belum tahu karena saya belum kenalan, baru tidak sengaja lihat di Instagram gitu Kakak. Nah, setelah Adik lolos nih untuk kuliah S2 di Amerika Serikat nih, apa waktu itu orang tua mendengarnya itu seperti apa itu? Respon orang tua? Waktu itu kan waktu saya lulus itu posisinya mama lagi di jalan Larantuka pulang ke sini malam. Terus waktu itu bapak di Larantuka. Jadi mama dan bapak ini sejak pandemi di Larantuka itu pasar Oka kalau Kakak tahu itu buka setiap hari. Mama dan bapak jualan di situ. Kemudian bapak rolling dari Nita, Lekebai, kemudian lain-lain, Boru juga sambil Larantuka. Nah pas hari itu memang pas hari gantian. Hari gantian bapak yang jaga Larantuka, mama turun. Nah waktu itu mama masih di jalan, dan saat buka itu sekitar jam 7:30 malam langsung telepon bapak. Kan itu menangis kan otomatis waktu itu. Karena terharu menangis ya, bapak cuman kayak ketawa senang gitu, puji Tuhan dan segala macam. Boleh orang tua. Sombong orang-orang. Tapi salah satu hal yang bikin saya senang Kakak, diam-diam saya terharu juga, karena setiap kali bapak kerja, kalau misalnya bapak capek gitu, misalnya bapak bilang tuh, aduh bapak capek sekali, tapi nanti bapak ikuti kalimat ini, bapak bilang, biar bapak capek tapi bapak punya anak berhasil sampai ke Amerika. Itu salah satu hal yang maksudnya bikin saya kayak terharu sekali, bahwa misalnya saya bisa bikin senang mereka gitu, karena kan motivasi saya awal adalah bagaimana caranya saya bisa bikin senang mereka, karena di lain aspek kan saya kurang begitu kalau menurut saya begitu. Di depan kita sudah ada minuman yang sangat enak dari Sukaroti Maumere. Mungkin kita langsung coba saja. Oke, langsung. Oke, jadi buat teman-teman, ini minuman dari Sukaroti Maumere, ini harganya hanya 15.000 saja. Jadi kalian tinggal langsung ke Sukaroti Maumere, dibuka dari jam 9 hingga jam 9 dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Jadi kalian bisa beli minuman ini, harganya sangat terjangkau sekali karena hanya 15.000 saja. Oke. Dan thank you untuk Kavino yang sudah support kami, dan mereka punya challenge periode dari bulan Juni sampai Desember, tanggal 31 Desember. Silakan kumpulkan bungkusan dari Kavino itu bergajah dan kalian tukarkan di toko-toko terdekat. Oke? Dan buat teman-teman yang mau jaketnya segaul ini, jadi kalian bisa gambar ini
Jaketnya ini banyak sekali yang digambar, ada yang di belakang, dan ini di custom oleh 90 Kids House Cleaning aka Meto Aldo Fernandez. Jadi kalian bisa datang ke barbershopnya saya karena kita juga ada laundry sepatu. Jadi teman-teman bisa laundry sepatu, bisa custom sepatu, dan custom sepatunya by Aldo Fernandez aka Meto. Jadi ini contohnya, jadi teman-teman bisa, ini gambarnya dia, yang belakang ini gambarnya dia. Jadi di 90 Kids Barbershop tuh ada laundry sepatu, teman-teman bisa laundry sepatu di sini. Oke. Dan kami juga punya baju polosan di atas itu, kalian bisa beli dan harganya hanya 60.000 saja. Jadi kalian bisa beli baju polosan yang keren sama seperti yang saya pakai ini. Thank you untuk Maradi Polosan. Kalian bisa DM saja di Maradi Polosan atau langsung datang ke 90 Kids Barbershop. Oke. Ada Ica. Iya. Yang saya mau tanya nih, pasti teman-teman sini juga penasaran nih. Ada Ica kan bakalan pergi ke Amerika untuk Studi S2. betul sekali. Dan targetnya berapa tahun nih? Oke. Jadi kakak kalau misalnya kita studi ke luar negeri itu kan masing-masing kampus dan juga negara tuh biasanya tawar kita beda-beda jangka waktunya. Kalau misalnya kita ke UK atau Inggris tuh biasanya setahun kalau paling umum di sana kalau kita mau kuliah. Tapi kalau misalnya di US, karena saya ke US, jadi ya paling 1 tahun, tapi kebanyakan 2 tahun. Dan program yang saya ambil nih di pilihan universitas yang pertama itu 1,5 tahun dan yang lain tuh 2 tahun begitu kakak. Oke, siap. Ya. Dan LPDP kan biaya maksimal kita itu 2 tahun kuliahnya, biaya maksimal untuk master. Jadi ya kita pilih universitas juga yang masternya tuh 2 tahun dan bagaimana caranya selesai juga harus 2 tahun. Begitu. Oke, siap. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan sukses terus pulang dan membawakan hasil. Amin. Itu poinnya nih. Benar, itu tantangannya sebenarnya. Sekali, ya. Nah, ya pasti teman-teman juga penasaran nih. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di awal untuk LPDP itu kan dia punya kita harus punya planning nih. Iya. Apa yang menjadi planningnya kita dan itu yang kita presentasikan ke mereka di sesi wawancara. Nah, yang adik mau bawa planning itu bakalan pulang ke NTT atau pulang ke Amerika khususnya, ini apa yang bakalan dibuat? Okay, kan. Jadi awalnya begini, pada tahun 2019 yang saya bilang kakak saya lomba ke Thailand, itu ada 2 sebenarnya. Kita juga ikut yang namanya Culture Exchange. Jadi di sana kita mau persembahkan budaya apa waktu itu. Karena dalam waktu yang singkat saat itu saya rekomendasikan ke dosen untuk kita gemuk famire saja. Dan akhirnya waktu itu saya usaha bagaimana caranya kami latihan dalam waktu yang sangat singkat waktu itu karena mepet. Kami gemuk famire kami bawakan ke sana dan orang-orang sana tuh sangat-sangat senang begitu. Sampai duduk-duduk sendiri tuh menari. Bahkan di sesi yang kedua kami tampil 2 kali. Di 2 kali itu mereka ikut menari. Yang kita bilang ke kiri, mereka ke kiri terus. Oke. Karena menyenangkan tuh kalau misalnya kita bilang gemuk famire. Dan dari situ akhirnya saya punya motivasi bahwa ternyata kita ini punya nilai jual dari segi budaya yang pertama. Terus kemudian juga saya tour guide kakak. Saya tour guide di 2019 itu saya pernah bawa beberapa tamu. Nah, saya tour guide itu kerja untuk salah satu organisasi internasional di Yogyakarta. Nah, dari situ kan kami mulai range untuk tamu ini nanti mau kemana. Terus nanti kami otomatis kerjasama dengan beberapa tempat wisata, tempat makan dan sebagainya, tempat beli oleh-oleh juga. Dan dari situ saya lihat, ternyata mereka di Jawa nih sistemnya kayak begini. Kalau misalnya orang datang, kita yang organizer untuk mereka ke sana ke sini dengan uang yang mereka kasih begitu. Dan saya pikir di NTT kenapa terbisa? Karena ketika saya pulang liburan, saya foto di tempat wisata ini, wisata itu, saya punya teman-teman pasti selalu komen, saya mau dong ke sana Ica. Saya juga mau, besok nanti saya ke sana kamu yang bawa saya kayak gitu. Jadi saya pikir, aduh, peluangnya besar begitu. Apalagi saya punya pengalaman jadi tour guide begitu. Saya pikir kalau semisal besok lusa saya buka di sini buka untuk pelatihan ini dan itu, saya pikir akan bagus begitu karena saya punya pengalaman. Dan saya pikir karena waktu itu masih kurang hanya sekedar jadi tour guide, dan saya akhirnya memutuskan untuk S2. Nah, S2 ini saya mau fokus di Global Marketing Management, di mana nanti di sana kan kita akan khusus belajar di bidang marketing begitu kakak secara global. Dan apa yang mau saya bawa ketika saya akhirnya riset kampus, riset mata kuliah apa yang mau saya ambil, makanya saya tulis bahwa saya pengen fokus di bidang pertama dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun 10 tahun ke depan saya pengen fokus di bidang tourism atau pariwisata, karena saya pikir Labuan Bajo tuh bisa besar sekali sekarang. Maumere kenapa terbisa? Saya bilang gitu. Padahal kita punya potensi ini kurang lebih hampir sama gitu. Dan saya pikir peluang kerja yang tercipta besok lusa kalau kita fokus setelah saya pulang begitu, itu nanti akan banyak sekali. Karena dengan pariwisata tuh yang pertama tentunya travel.
transportasi lah ya kalau kita bilang, kemudian penginapan, kemudian kebutuhan akan tour guide juga nanti akan semakin banyak begitu, kemudian kemajuan di bidang pariwisata, pokoknya pasti kalau misalnya sudah ada tour guide yang datang, pariwisata maksud saya kalau misalnya ada wisatawan yang sudah mulai datang, ide-ide itu pasti akan muncul. Betul. Saya bikin ini, saya bikin itu begitu. Jadi saya pikir saya akan fokus di bidang marketing untuk besok lusa, nanti saya mau berikan pelatihan dan kembangkan pariwisata di Maumere begitu, untuk nanti manfaatnya bukan cuma untuk saya tapi tentunya buat masyarakat begitu, karena nanti kan peluang kerja tadi yang seperti saya bilang tuh akan terbuka. Ada saja kayak misalnya saya lihat di Jogja tuh orang bahkan sewa sepeda, sewa motor, apa segala macam tuh bisa saja. Jadi saya pikir kenapa tidak bikin di Maumere saja begitu, kita tarik. Tapi dengan catatan ketika saya pergi kuliah saya akan mempelajarinya secara lebih dalam begitu ya. Jadi saya pikir kita di sini sudah punya tempat-tempat wisata yang oke, tinggal bagaimana kita dari segi teknik marketing tuh kita perluas. Jadi kita punya sasaran tuh bukan cuman wisatawan lokal atau bahkan yang seputaran NTT saja, tapi lebih luas, bahkan sampai internasional. Kita mau tarik mereka datang tuh dengan cara ya teknik marketing. Kita bikin website tuh bagaimana sih, terus misalnya website yang harus bagaimana yang bisa tarik mereka, kita cara promosi kita punya website bagaimana, bahkan kita bisa bikin aplikasi yang dimana kita tuh promosikan kita punya pariwisata ini. Dan juga dalam jangka panjang saya pikir nanti akan banyak UMKM yang tumbuh, di mana UMKM itu kan yang bantu perekonomian daerah, perekonomian segala macam. Jadi saya pikir marketing ini akan sangat membantu saya untuk berkontribusi di bidang ekonomi gitu kakak. Oke, siap betul. Dan memang betul kalau untuk di NTT sendiri pariwisatanya banyak. Mungkin karena salah satunya yang menjadi kendala itu marketing, promosinya, yang jualnya. Semuanya sudah ada nih, tapi kalau jualnya tidak dapat goalnya, berarti sama saja, percuma. Benar, makanya saya bilang marketing itu sangat penting sekali, jualan itu sangat penting. Gitu. Nah, untuk teman-teman muda nih, yang mau seperti Ade, yang mau kuliah di luar negeri nih, mungkin diberi motivasi untuk teman-teman muda, biar nanti mereka juga saya juga pingin deh seperti Kak Ica nih, pingin kuliah di luar negeri nih, pingin bisa dapat beasiswa dari LPDP dan bisa bercerita tentang NTT, bisa bercerita tentang Maumere itu bagus nih, emang Maumere itu bagus di luar negeri begitu. Kakak kalau misalnya bicara soal mimpi besar ya, kalau misalnya kita anak muda nih, saya pikir tidak harus kuliah ke luar negeri. Hal kecil saya pikir itu mimpi besar masing-masing. Cuman prinsip yang selama ini saya pegang kakak, kalau misalnya saya tidak coba sesuatu yang saya mau coba, kegagalan itu 100% otomatis. Tapi kalau misalnya saya coba 50-50, jadi persentase gagal 50%, tapi persentase berhasilnya juga 50% ini. Jadi saya pikir teman-teman coba saja. Walaupun nanti hasil akhirnya gagal, at least teman-teman pasti belajar begitu loh. Saya pun tadi kan saya bilang, saya tidak langsung naik begini, tidak langsung sampai ada titik ini, tidak. Saya juga belajar, saya dulu 10 orang, saya 10 orang ke 10 yang terakhir begitu. Tapi dari situ kan saya gagal. Tapi kan saya lihat potensi dalam diri, saya belajar, terus akhirnya saya sampai di titik ini. Jadi saya pikir teman-teman semua kalau mau coba sesuatu jangan minder. Pertama tuh otomatis jangan minder, bangun mental kalian, dan juga jangan takut gagal. Coba saja. Karena presentasi ketika kalian coba tuh 50-50, jadi ada peluang berhasilnya, begitu. Dan saya pikir juga kakak kalau misalnya itu kita punya jalan ke sana, Tuhan kasih kita jalan ke sana, mau apapun rintangan besok, mau dikasih cobaan apapun, kegagalan yang macam bagaimanapun, nanti pasti jodohnya juga akan di situ gitu. Jadi saya pikir teman-teman harus coba begitu. Potensi kalian, apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, coba saja, gali saja terus, pasti bisa. Saya pikir kalau jalannya di situ pasti bisa. Oke, siap. Nah, mungkin itu saja. Rica, terima kasih banyak sudah mau mampir di Dian Podcast, dan pokoknya sukses terus. Terima kasih kakak. Jangan lupa sudah di Amerika sana, kontak-kontak kami di sini. Siap, selalu siap. Promosinya punya channel YouTube juga ada teman-teman sana. Siap. Like, comment, subscribe. Dan subscriber 1 juta ya tahun ke depan. Amin. Oke, siap, amin. Mudah-mudahan. Kalau misalnya teman-teman mereka berminat untuk daftar beasiswa LPDP dan tidak tahu tanya ke siapa, teman-teman bisa DM saya, karena maksudnya kita sama-sama belajar, karena saya sudah punya pengalaman daftar kemarin. Jadi saya pikir akan lebih baik kalau misalnya ada yang bantu. Saya juga karena kemarin seperti itu kan, ada yang bantu akhirnya saya bisa begitu. Jadi saya pikir kalau teman-teman mau tanya saya, jangan malu-malu, nanti langsung ke Instagram aja, terpapa Ica Yasmin, ICH Yasmin, harus follow, misalnya DM saya tanya seputar LPDP, silakan, saya akan dengan senang hati jawab teman-teman pertanyaan begitu kan. Oke, terima kasih banyak. Dan mungkin itu saja buat teman-teman yang mau merekomendasikan teman-teman yang keren, bisa langsung di kolom komentar, dan bakalan kita taruh Ica punya IG, pokoknya semuanya media sosial kita taruh di situ. Dan Ica Panggawan sudah mau mampir, dan Tuhan Yesus memberkati Ica selalu. Amin. Bersama orang tua. Tuhan Yesus berkati channel ini juga. Oke.